Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengauditan pengolahan data elektronik serta teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada bab 7 ini yaitu tentang perencanaan audit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. 1. Riko Ferianka, NPM 12. 2. Fitri Anung Fatmawati, NPM 15. 3. Nadia Anggreni Santoso, NPM 16. 4. Argarita Noviandari, NPM 20. 5. Risma Nuswatun Kasana, NPM 23. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Untuk pemaparan materi yang pertama akan saya jelaskan. Saya Risma Nuswatun Kasana, NIM 1903101023 akan menjelaskan tentang pemilihan audit. Pemilihan audit merupakan salah satu bagian dari tahap perencanaan untuk menyusun perencanaan penugasan audit untuk jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan dengan pemilihan secara sistematis, audit secara ad hoc, dan permintaan audit yang berasal dari direksi, komite audit, dan audit. Dalam pemilihan audit secara sistematis, saat ini SKAI lebih didorong menggunakan metode audit internal berbasis risiko. Audit ini merupakan metodologi yang menyediakan jaminan bahwa risiko akan dikelola dalam kerangka preferensi risiko organisasi, sehingga dalam pemilihan audit ditentukan dengan tahap yang terdiri dari identifikasi audit universe, menerapkan faktor risiko dan skala prioritas, pemberian skor dan ranking, dan pemilihan audit. Selanjutnya yaitu identifikasi audit universe. Audit ini merupakan kumpulan dari semua auditable atau auditable unit atau unit yang layak menjadi audit tersendiri, misalnya kegiatan bagian divisi instansi proyek. Contoh untuk yang layak menjadi audit adalah sebagai berikut. 1. Proyek, misalnya pembangunan fisik gedung, pengembangan sistem informasi, pengembangan produk, dan pengembangan lainnya. 2. Struktur organisasi, misalnya kantor pusat, kantor cabang, divisi atau bagian pabrik, dan bentuk lainnya. 3. Aset, misalnya aset tetap, kas, persediaan sumber daya perusahaan, dan aset lainnya. 4. Kegiatan, misalnya kepanitiaan, fungsi proses, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, menetapkan faktor risiko dan skala prioritas. Setelah audit universe dirumuskan, selanjutnya auditor harus menempuh langkah dalam menetapkan faktor risiko. Faktor risiko adalah kriteria atau kategori atau faktor yang digunakan untuk menggambarkan kondisi risiko yang ada dalam suatu instansi. Untuk suatu faktor yang sama, audit dapat memilih tingkat risiko yang berbeda-beda. Faktor risiko utama yang biasanya digunakan dalam sistem scoring adalah sebagai berikut. 1. Kecukupan sistem pengendalian internal. 2. Sifat transaksi, misalnya jumlah dan nilai transaksi serta kompleksitas transaksi. 3. Jangka waktu penerapan sistem pengendalian internal. 4. Sistem lingkungan operasional, misalnya perubahan sistem, perubahan metode pelaporan, sensitivitas data, pengaruh dari proses bisnis yang signifikan, perubahan rencana manajemen, serta perubahan kebijakan. 5. Keamanan sumber informasi secara fisik. 6. Kecukupan pengendalian dan audit secara langsung oleh manajemen. 7. Hasil audit dan kebijakan-kebijakan manajemen terdahulu, serta responsivitas manajemen terhadap isu-isu atau temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti. 8. Ketersediaan sumber daya manusia, meliputi pengalaman manajemen dan staf, turnover, kompetensi teknis, serta tingkat pendelegasian tugas. 9. Pandangan dari manajemen. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argarita Noviandari, NIM 1903101020. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pemberian skor dan peringkat. Pada tahap pemberian skor, auditable unit diberikan skor antara 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan risiko paling rendah dan skala 5 untuk menunjukkan risiko paling tinggi. Berdasarkan pemilihan faktor-faktor tersebut, langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian pada setiap faktor risiko, yaitu dengan menciptakan skala tertentu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat skala angka tertentu sehingga untuk menyajikan informasi mengenai tingkat signifikansi risiko yang terjadi pada unit audit, maka dapat dibuat skala antara 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan paling rendah dan skala 5 untuk menunjukkan risiko paling tinggi. Yang kedua, lakukan assessment atas masing-masing faktor pada setiap unit audit, yaitu menyusun audit melalui perhitungan jumlah risiko yang paling tinggi ke jumlah risiko yang paling rendah. Selanjutnya, pemilihan audit.
Penentuan rencana dan jadwal audit didasarkan pada penyesuaian peringkat auditable unit dengan sumber daya audit yang tersedia. Jika anggaran dan personel yang tersedia hanya cukup untuk mengaudit sebagian unit audit, maka pemilihan unit sebaiknya mendahulukan unit yang dimiliki resiko tinggi. Sebagai contoh, SKAI memiliki personel auditor dengan jumlah orang-orang yang tersedia sebanyak 80 hari, sedangkan waktu yang diperlukan untuk mengaudit kelima unit tersebut adalah bagian logistik 40 hari, kantor cabang 15 hari, kantor cabang 2 15 hari, proyek gedung 10 hari, dan bagian penjual 10 hari. Dengan demikian, unit yang kita pilih adalah 4 audit yang memiliki skor risiko yang paling tinggi, yaitu bagian logistik 40 hari, kantor cabang 1 15 hari, kantor cabang 2 15 hari, proyek gedung 10 hari, dengan total waktu 80 hari audit per orang. Jika auditor ingin mengaudit seluruh unit tetapi dengan jumlah tenaga yang sama, maka alokasi waktunya disesuaikan dengan proporsi masing-masing skor yang dengan total seluruh skor perhitungan. Untuk selanjutnya yaitu persiapan penugasan audit. Penugasan audit harus disiapkan dengan baik dan direncanakan secara matang karena merupakan salah satu langkah agar setiap penugasan dapat dijalankan secara efisien dan efektif. Penerbitan surat tugas. Isi-isi dari surat tugas meliputi dasar audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, objek dan lokasi audit, periode audit, waktu pelaksanaan audit, dan susunan tim audit. Untuk koordinasi dengan auditor lain sangat bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari penugasan audit yang tumpang tindih dan dapat meminta penjelasan kepada lembaga audit sebelumnya jika objek yang diaudit sama agar mendapat gambaran mengenai unit yang diaudit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Feranka, NPM 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemberitahuan kepada audit. Komunikasi dengan audit sebelum dilaksanakan penugasan lapangan sangatlah perlu dilakukan. Hal ini akan memberikan audit waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama penugasan, baik dokumen yang diperlukan maupun staf audit yang akan ditugasi untuk selalu berhubungan selama proses audit dilakukan. Dalam hal ini, audit dapat mengajukan keberatan terkait dengan waktu atau jadwal pelaksanaan audit. Oleh karena itu, komunikasi berperan penting agar proses audit dapat berjalan dengan efektif tanpa mengganggu aktivitas reguler audit dalam melaksanakan kegiatan operasional. Materi selanjutnya, pengumpulan informasi umum. Dalam melaksanakan persiapan audit, SKAI perlu melakukan koordinasi rencana audit dan mengumpulkan serta penelaahan informasi umum mengenai objek yang akan diaudit. Selanjutnya, penyusunan rencana penugasan. Di dalam penyusunan penugasan audit yang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu melakukan koordinasi tim, yang kedua menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, dan yang terakhir menyusun format baik bentuk maupun isi laporan yang diinginkan, dan yang terakhir penyiapan program audit. Dalam tahap ini, tim auditor perlu menyusun isi program audit yang perlu meliputi tujuan dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Program audit berisikan seperangkat prosedur analitis atau langkah-langkah audit dalam rangka pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit serta mengemukakan opini tentang efisiensi, efektivitas, dan ekonomis aktivitas yang diaudit. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggreni, NIM 1903101016. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei pendahuluan. Survei pendahuluan merupakan bagian terpenting dari proses audit yang dijalankan dan menjadi alat bagi auditor terbaik untuk mendapatkan pemahaman mengenai wawasan, informasi, dan perspektif yang diperlukan untuk mendukung tujuan audit. Tujuan survei pendahuluan yang efektif adalah untuk mengidentifikasi area-area berisiko tertinggi dan memberikan penilaian awal mengenai proses pengendalian internal. Hasil dari survei pendahuluan adalah pengembangan program audit yang berfokus pada bidang risiko tertinggi dan melaksanakan audit dengan tujuan agar hasil audit memberikan manfaat bagi audit dan organisasi secara keseluruhan. Survei pendahuluan biasanya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, studi awal. Langkah pertama, studi awal melibatkan pemeriksaan semua informasi yang tersedia bagi auditor tanpa menghubungi Mavitar. Dalam kebanyakan kasus, hal tersebut hanya melibatkan organisasi grafik, kebijakan dan prosedur manual, serta catatan keuangan. Informasi yang diperoleh harus digunakan untuk mengembangkan daftar pertanyaan untuk pertemuan pendahuluan atau wawancara.
Kemudian yang kedua, pertemuan pendahuluan. Personel kunci audit harus dicek dan memperhatikan untuk memastikan bahwa auditor berkonsultasi dengan personel yang tepat dan benar untuk mendapatkan informasi selama audit. Kemudian yang ketiga, pengumpulan informasi rinci. Auditor akan mengumpulkan informasi yang lebih rinci untuk mendapatkan tujuan tersebut, maka diperlukan penyusunan rencana audit. Tahap ini memerlukan pemeriksaan dokumen, mengamati proses operasi, dan mewawancarai personel kunci. Kemudian yang terakhir, penilaian risiko. Penilaian risiko dapat dilakukan dengan menyusun nilai prioritas dari masing-masing komponen. Komponen yang memiliki nilai tertinggi akan menjadi prioritas pertama dan diberi alokasi waktu yang lebih banyak dibanding dengan memiliki nilai risiko rendah. Agar tujuan dari survei pendahuluan dapat dicapai, maka diperlukan pendekatan teknik yang tepat dalam melakukan survei pendahuluan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.